Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yaitu materinya tentang mail merge. Mail merge di sini, jadi kita akan gabungkan Excel ke Word, Microsoft Excel ke Word. Jadi database dari Excel kita akan kirim ke Word untuk ditampilkan. Jadi di sini Ibu akan mencoba mengambil contoh ya. Misalnya kita akan membuat data mahasiswa ya, biodata mahasiswa yang kita tampilkan di Microsoft Word ya. Dan datanya itu dari Microsoft Excel termasuk foto nanti. Jadi ada fotonya akan kita tampilkan. Jadi pertama pastikan kalian membuat folder dulu. Jadi folder datanya itu dalam satu folder ya, termasuk fotonya. Jadi foto dan folder data file database-nya itu berada dalam satu folder. Nah, kalau sudah selesai, misalnya sudah ada fotonya semua, terus database-nya di Excel, datanya di Excel juga sudah ada, silahkan dibuka data di Excel, datanya di Excel. Setelah di filenya terbuka, ya, jadi berikan nama pada tabel yang akan kita kirim nanti ke Microsoft Word. Jadi misalnya seperti ini ya. Kita akan buat di sini biodata atau data ya dari mahasiswa yang contohnya ini 5 record saja ya. 5 record. Jadi pertama kita harus berikan dulu nama tabel. Nama tabel dari data yang akan kita olah nanti, yang akan kita tampilkan nanti di Microsoft Word. Namun sebelumnya kita isikan dulu untuk kolom foto. Jadi misalnya karena tadi folder fotonya atau file fotonya sudah tersedia, silahkan di menu insert di Excel, diklik hyperlink, cari fotonya ya, cari fotonya yang sesuai. Misalnya ini Ahmad Zainur, ini fotonya. Terus yang selanjutnya Yosep, ini selanjutnya Henry Yanti, misalnya ini selanjutnya Sulfikar ini, dan Nureski Mustamin ini. Nah, kalau misalnya semua kolom sudah terpenuhi seperti ini, silahkan di blok ya, mulai dari tabelnya, klik kanan, baru berikan nama, selanjutnya berikan nama tabel. Misalnya di sini nama tabelnya adalah biodata ya, biodata misalnya. Jadi nama tabelnya ini rank table yang sudah kita blok tadi, tidak boleh, namanya itu tidak boleh memakai spasi. Jadi walaupun dua kata harus diantarai dengan underscore. Ya, jadi ini satu kata saja. Setelah itu name-nya sudah ada, tinggalkan di OK. Nah, kalau sudah di OK, silahkan kita ke Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word. Misalnya di sini kita mau tampilkan ya, tampilkan biodatanya, tampilkan biodata per orang. Misalnya di nomor 1 itu ada misalnya kita berikan copy ya, misalnya biodata mahasiswa ya, biodata mahasiswa. Nah, yang pertama ya, misalnya kita buatkan dalam bentuk tabel ya, tabel berarti ada 5, di insert dulu tabelnya, ada 5 kolom ya, ada nomor, name, nama, prodi, sama foto. Misalnya di sini ada 5 record juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada nomor, name, nama mahasiswa, terus prodi, program studi ya. Misalnya di sini ada foto. Nah, kita atur dulu layout tabelnya. Setelah itu ya, kita rapikan dulu ya. Jadi
setelah itu kita ya, setelah kita rapikan, selanjutnya kita menuju ke menu mailing ya, menu mailing ini. Nah, di sini di menu mailing, saya kira ini mailing sudah kalian pelajari di semester 1 ya. Cuma kemarin itu baru di Mailmerge memakai database penyimpanan data itu di berbasis Microsoft Access. Nah, sekarang kita klik menu mailing. Setelah itu di menu mailing ya, silahkan pilih yang ini. Kalau yang pertama ini berarti harus list baru ya, kita harus membuat list baru. Tapi kalau yang ini ya, kalau yang ini berarti use an existing list, itu artinya sudah ada datanya di dalam ya, sudah ada datanya di dalam. Nah, kita klik saja ya, berarti using existing list artinya kita cari database yang sudah ada ya, kita cari database yang sudah kita buat tadi. Jadi disimpan di mana, silahkan cari di sini tadi ya, datanya ada di sini ya. Setelah itu kita open. Nah, setelah di open ini akan muncul nama tabel. Klik nama tabel yang sudah kita buat tadi, ini otomatis akan muncul di sini filenya ya. Jadi silahkan kita klik saja, silahkan. Kalau misalnya kita mau kasih nomor juga tidak masalah ya, kita mau kasih nomor juga tidak masalah, kita berikan nomor di sini. Ya, ini nomornya juga bisa kita hilangkan saja ya. Nomor kolomnya kita hilangkan saja. Jadi untuk NIM-nya, NIM, nama, dan prodinya. Jadi bisa kita del saja di sini ya, del row-nya. Entry row. Nah, di sini kita bisa insertkan NIM-nya. Ini NIM. Terus di sini kita bisa insert nama mahasiswa. Di sini prodinya. Nah, di sini adalah fotonya ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini belum muncul fotonya ya, belum bisa muncul fotonya. Jadi pada saat kita ganti-ganti di sini itu akan berubah ya, akan berubah. Jadi ini prodi teknik semua ya, prodi teknik semua. Jadi datanya tadi di sini adalah ternyata prodinya teknik semua. Kalau misalnya ini saya rubah jadi sistem informasi ya, saya rubah jadi sistem informasi. Pada saat kita pindahkan seperti ini akan berubah sendiri, akan berubah otomatis. Jadi kita sudah ubah, dia akan berubah otomatis. Nah, ini juga bisa dibuat dalam bentuk tabel ya, misalnya bisa juga dibuat dalam bentuk tabelnya itu misalnya dia berbentuk ini ya, berbentuk portrait. Jadi sini kolomnya itu cuma 2, jadi rekornya nanti yang menjadi 5 ya. Jadi misalnya kita balik ya, kita balik, boleh dibalik tabelnya.
misalnya di sini ada NIM ya, NIM, di sini nama mahasiswa, terus di sini ada prodi, dan di sini ada foto. Jadi terserah kalian ya mau mengaturnya bagaimana untuk pembuatan biodata. Nah, di sini sebaiknya kita berikan satu kolom lagi ya supaya lebih rapi. Di sini ada nanti diberikan semua titik 2. Jadi fil-fil yang kita butuhkan itu semuanya akan kita blok nanti. Nah, misalnya tadi kan sudah kita buat ya. Salah. Sudah kita buat filnya, ada NIM, di sini nama, di sini prodi, dan di sini adalah foto. Nah, kita bagaimana caranya supaya muncul fotonya? Karena kadang saat kita ini yang muncul itu nama filenya di sini ya. Nah, bagaimana caranya supaya muncul fotonya? Kita kembalikan dulu di dalam bentuk ini filenya. Nah, setelah itu kita alternatif F9. Jadi bisa juga yang pakai Fn di laptopnya itu langsung saja alternatif Fn F9 ya, supaya muncul ini. Yang ini nih muncul tanda seperti ini, tanda kurung kurawalnya. Jadi merge fill-nya muncul. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan ditekan lagi Ctrl Fn F9. Nah, sampai muncul tanda kurung kurawal seperti ini. Setelah itu kita ketikkan include picture. Nah, setelah itu muncul seperti ini, kita blok lagi yang ini. Setelah itu yang merge fill, nama filenya ya, nama kolomnya, kolom dari foto tadi kan, filenya foto ya, kita ke blok. Setelah itu kita tekan kembali Ctrl Fn F9. Tergantung di keyboardnya ya, kalau misalnya tidak memakai Fn itu enggak masalah, langsung saja Ctrl F9. Nah, di sini if true ya, jika dia benar maka include picture ini. Jadi ini /d itu akan berganti baris. Nah, setelah itu ini setelah selesai tinggal di alternatif F9 lagi, alternatif Fn F9, alternatif F9. Nah, di sini akan muncul ini tadi hilang ya, hilang. Nah, setelah di preview ini akan muncul seperti ini ya. Jadi ini juga bisa diatur letak layout dari ininya ya, boleh di ini. Jadi ini silahkan diatur sedemikian rupa ini supaya lebih indah, lebih rapi kelihatan ya, supaya disediakan dirapikan sendiri ya, supaya lebih agak rapi kelihatan. Nah, setelah itu selesai. Jadi ini biodata bisa dicetak, ini di mailing bisa dicetak seperti ini. Kalau misalnya ini bisa berganti fotonya sendiri ya. Oh, ini kayaknya untuk pertama tadi enggak dikenal nama ininya ya, nama fotonya tadi Ahmad Sainor ya, seperti ini. Nah, kalau selesai ya, berarti ada satu foto yang tidak di ini ya. Kalau sudah selesai silahkan dicetak nanti. Jadi kalau misalnya mau dicetak langsung itu kita klik saja print dokumen ini di print secara all, apakah langsung semuanya atau boleh dari record pertama ke record mana. Ini kalau all berarti semuanya akan tercetak. Jadi di sini saja klik ini baru di print dokumen. Kalau misalnya semuanya mau di print satu kali boleh. Jadi
satu data ini satu lembar ya, satu lembar kertas akan dibaca. Oke, saya kira itu saja untuk saya kira cukup untuk Dek. Tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.